Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Siksa kubur merupakan hal yang pasti bagi para pelaku dosa dan pendurhaka. Kita sebagai umat muslim sudah diberikan cara agar tidak mendapatkan siksa kubur tersebut. Namun, apakah azab kubur itu berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, azab kubur yang dirasakan oleh penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang hanya bersifat sementara. Azab kubur yang berlangsung sampai hari kiamat. Orang yang akan menerima azab kubur secara terus-menerus sampai datangnya hari kiamat adalah mereka orang-orang kafir yang tidak mau mengimani ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, demikian juga disebutkan kata pagi dan petang tidaklah menghalangi bahwa yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus-menerus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Al-Quran Surat Maryam ayat 62. Tentang hal ini juga diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan bahwa adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubahnya dan berjalan dengan rasa sombong dengan rambutnya yang disisir, lalu ia ditelan oleh bumi dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa orang-orang kafir tidak akan berhenti menerima azab di kuburnya sampai hari kiamat tiba. Mereka akan beristirahat dari azab kubur itu pada saat jeda antara tiupan sangkakala pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surat Yasin ayat 51-52. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, karena mereka orang-orang kafir tidur di antara dua tiupan sangkakala, yaitu mereka tidak diazab. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Mujahid Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan mereka tidur sebelum dibangkitkan. Qatadah berkata, yaitu ketika di antara dua tiupan sangkakala. Azab kubur yang hanya sementara.
Orang-orang yang berbuat maksiat namun mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diazab sementara waktu saja kemudian selesai. Hal ini disebabkan karena kecilnya dosa yang dia lakukan sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut, atau juga disebabkan karena adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan azab kuburnya diberhentikan. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 makam, kemudian berkata, sesungguhnya mereka sedang diazab. Tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Sedangkan yang lain, dia suka berbuat namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ibnu Abi Ad-Dunya mendapatkan cerita dari Ahmad bin Yahya yang bercerita bahwa sebagian temannya pernah mengatakan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Lalu temannya tersebut bermimpi bertemu dengan saudaranya. Teman Ahmad bin Yahya bertanya, "Bagaimana kondisimu ketika kau masuk ke dalam kubur?" Saudaranya menjawab, "Ada seseorang yang mendatangiku dengan bara api di tangannya. Andai tidak ada seseorang yang mendoakanku, maka aku pasti telah dipukul dengan bara api oleh orang tersebut." Amr bin Jarir juga berkata bahwa jika seorang hamba mendoakan saudaranya yang telah meninggal, maka akan datang malaikat yang menemui saudaranya di alam kubur seraya berkata, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini doa adalah hadiah dari saudaramu untukmu." Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah pembahasan tentang apakah azab kubur itu akan berlangsung secara terus-menerus hingga hari kiamat ataukah tidak. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi wawasan baru bagi kita sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak dalam melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk dari orang-orang yang terbebas dari siksa kubur, dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.